modern ya yang maju seperti di barat lah katakan begitu ya. Yang cara hidupnya juga tentu sebagian cara hidup modernisme ya. Ya, kaum metropolitan lah katakan seperti itu. Tidak terlalu tradisional. Maka menemukan banyak populasi LS seolah-olah kita kita bisa memahaminya itu logis ya. Tapi Sulawesi Tenggara dia proporsinya tinggi itu menjadi satu hal yang menarik. Karena bayangan saya mungkin Sulawesi Tenggara itu lebih tradisional ya masyarakatnya lebih tradisional. Tentu kalau tradisional itu sebenarnya lebih positif ya dalam pengertian nilai-nilai nilai budaya ya nilai-nilai keagamaan tuh biasanya lebih kuat ya kalau masyarakat tradisional. Ya asumsi saya begitu. Masyarakat tradisional makin makin ke desa, makin makin jauh dari kota-kota besar yang metropolitan tuh nilai-nilai moral, misalnya nilai-nilai budaya itu nilai agama juga pun lebih kuat ya dianut. Tapi toh, tapi toh Sutra ternyata cukup mengagetkan juga banyak gitu ininya. Banyak populasi LSL di kalangan mereka yang positif. Dan ternyata bukan cuma Sultra, saya lihat di beberapa eh, laporan atau berita-berita di media massa, begitu juga di Sulawesi Tengah, ya, Palu ya, dan begitu juga di Makassar di Sulawesi Selatan. Jadi kenapa ini? Kenapa Sulawesi ini menjadi cukup banyak ya LSL-nya? Nah ini menjadi hal yang perlu dicermati, mungkin juga menjadi hal yang perlu dipelajari. Mungkin teman-teman eh, mahasiswa S2 bisa mengamati ini. Ya, dinamika dari populasi kunci, populasi risiko tinggi. Ya, bagaimana ini kok jadi lebih tinggi dibandingkan WPS gitu ya. WPS yang sebenarnya kita rasakan itu mungkin lebih lebih dalam tanda petik relatif lebih lazim gitu ya dibandingkan. Jadi kenapa lebih banyak LSL-nya? WPS di sini hanya 11 orang saja. Apakah memang lebih seolah-olah jadi yang LSL lebih mudah terdata begitu ya, lebih mudah ditemukan. Padahal biasanya WPS seperti saya katakan tadi lebih kooperatif ya. Kemudian mereka lebih eh, ter apa terjangkau dalam intervensi-intervensi penyuluhan dan sebagainya kan sudah lebih jauh lebih lama ya mendapatkan apa namanya pembinaan lah dari pemerintah BPS itu. Tapi di sini LSL yang menarik. Waria juga cukup tinggi ya memang base waria itu. Kemudian ada beberapa hal yang penting juga TB. Nah TB ini memang ini menunjukkan satu indikasi bahwa eh, TB itu merupakan ini indikasi tapi indikasi ini memang bukan nggak cukup dari data ini saja tapi datanya sudah di banyak data di Indonesia di berbagai rumah sakit memang membuktikan bahwa TB merupakan manifestasi klinis oportunistik yang paling banyak di Indonesia. Paling banyak manifestasi klinis oportunistiknya, infeksi oportunistiknya adalah TB. Dan ini juga sejalan dengan apa yang terjadi di negara berkembang yang lain seperti Afrika. Afrika itu paling banyak terjadinya adalah TB. Slim disease juga. Jadi TB ini masih masih klinis yang paling banyak. Kenapa? Kenapa? Nah itu ada ceritanya lagi tuh. Karena TB merupakan uh, penyakit yang ternyata TB laten itu tinggi prevalensinya di Indonesia ya. Artinya dulu-dulu zaman kita masih kecil-kecil tuh, mungkin kita sudah pernah kena terinfeksi TB. Nah, berupa TB laten yang dorman. Ini diperkirakan 60% 70% Indonesia sudah pernah kena, tapi tidak semua akan berkembang menjadi TB disease. Hanya mungkin 5% saja berkembang menjadi TB disease. Ketika daya tahan tubuhnya hancur, ambruk, gizinya sangat buruk, maka dia berkembang menjadi TB. Nah, dalam hal ini memang ada semacam apa namanya sinergisme antara HIV dan TB. Nah, ini memang diakui oleh para ahli. Dan kalau HIV itu berkembang di negara dengan penyakit TB yang banyak, maka dia akan terjadi double catastrophe, akan terjadi satu bencana ganda. Karena kemudian HIV ini akan meningkatkan resiko atau insiden TB. Ya kita tahu karena apa? Melalui kehancuran daya tahan tubuh sehingga TB latenya itu akan bangkit kembali. Jadi ini merupakan double catastrophe, ya double double pandemi ya. Dan TB sendiri memang di Indonesia masalah yang besar ya karena sekarang malah naik ya peringkatnya, bukan nomor 3 lagi tapi nomor 2 di dunia.
negara dengan beban TB paling besar sekarang nomor duanya Indonesia. Dulu nomor tiga. Jadi kita naik peringkat nih, tapi harga buruk ya. Jadi ini merupakan hal yang perlu diwaspadai dan dicermati bahwa TB akan menjadi juga masalah yang besar bersamaan dengan HIV. HIV yang meningkat, TB-nya juga akan meningkat. Baik, ini gambaran lagi dari kendali tadi. Yang ini per ini ya, yang per 2026 ya, yang baru ya. Bulan Januari Maret ya, ada muncul beberapa kasus baru juga. Nah, kalau kita perhatikan secara keseluruhan, dari sisi jumlah kasus baru, kasus yang baru terlaporkan maksudnya, untuk HIV/AIDS tahun 2025 itu Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang kasus barunya paling banyak di Sulawesi ya. Jadi Sulsel merupakan provinsi dengan kasus baru paling banyak di seluruh Sulawesi. Kalau di Indonesia nomor 10, tapi di seluruh Sulawesi nomor satu jumlah kasusnya. Tapi kalau positive rate-nya, ternyata saya dapat berita dari Kemenkes, tapi juga tidak langsung melalui mass media juga, itu melaporkan bahwa ternyata yang merupakan provinsi dengan positive rate paling tinggi atau persentase kasus paling tinggi itu bukan Sulawesi Selatan, ternyata bukan Sulawesi Selatan, tapi ternyata maaf, di berita ini adalah Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah lah yang paling tinggi positive rate-nya itu mencapai 0,17, sorry, Sulawesi Tengah itu 0, berapa nih? Saya baca di kecil. Bentar ya. Sulawesi Tengah itu, loh, mana angkanya? Sulawesi, kok angkanya nggak muncul di sini? Oh, ini beritanya terpotong ya. 0,21 ya, 0,21. Jadi 0,2%. Positive rate-nya itu 0,2%. Persentase tertinggi di Sulawesi Tengah. Nah, disusul dengan Sulawesi Utara, kemudian Gorontalo. Nah, Sulawesi Tenggara agak-agak akhir 0,17. Jadi, Sulawesi Tenggara masih di bawah Sulawesi Tengah. Jadi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah itu balap-balapan ya. Sulawesi Selatan itu dalam jumlah kasus keseluruhannya, Sulawesi Tengah dalam proporsi kasusnya. Tapi jangan senang dulu. Tadi disampaikan oleh Pak Dekan bahwa Sulawesi Tenggara itu banyak industri tambang. Kalau Sulawesi Tenggara sangat banyak, mungkin bisa mengalahkan Sulawesi Selatan ataupun Tengah, maka potensi peningkatan insiden itu menjadi sangat tinggi ke depannya. Ya, oke. Nah, ini data juga dari mass media yang saya catat ya di Sulawesi Selatan. Nah, kita lihat di sini Sulawesi Selatan ya dan juga Sulawesi Tengah lagi-lagi konsisten dengan di Sulawesi Tenggara paling tingginya di kelompok LSL ya. Kita lihat di sebelah kiri itu berita dari Sulsel LSL. Yang berita sebelah kanan dari Sulawesi Tengah juga LSL juga. Oke, menarik. Nah, bagaimana dampaknya pada dunia kerja? Saya mengutip beberapa studi dari Afrika nanti saya sampaikan ya, tapi saya mau sampaikan dulu tadi tren ya, tren dari populasi angkatan kerja. Angkatan kerja itu kan tadi berapa yang usianya tadi di usia-usia bekerja ya, usia bekerja. Ini ada tren saya kutip dari ILO, tren dalam 20 tahun terakhir ya dari 2005 sampai 2025 sebenarnya. Tapi kebetulan karena ini laporan ILO-nya sampai tahun 2020 ya kita hanya mendapatkan tren dari empat tren dari 5 tahunan 2005, 2010, 2015 dan 2020. Tampak bahwa memang angka angka jumlah orang dengan HIV, ODIF di kalangan angkatan kerja yang tadi usianya 20 tahun ke atas tadi sampai 49 ya 29 itu ternyata memang meningkat ya dari 11 juta sampai ini Indonesia ya. Sorry, Indonesia bukan ya. Bukan, ini adalah proyeksi. Bentar kok saya belum cek ini.
Ini global, ya. Jadi ada global jumlahnya dalam, oke, global. Jadi ini ada peningkatan secara global, ya. Oke. Estimasinya ini yang HIV loh, ya, yaitu dari sekitar 11,5 juta atau 12 juta sampai 16 juta. Ya bayangkan kalau misalnya di perusahaan-perusahaan itu semakin meningkat orang-orang dengan HIV. Memang tadi kita lihat bahwa tren globalnya angka kematian menurun, akibat AIDS menurun. Artinya apa? Artinya ini bisa karena pengobatan yang berlangsung cukup baik, cukup efektif, ya, ya. Atau kondisi-kondisi kesehatan secara umum juga membaik, ya, kondisinya mendukung untuk orang itu menjadi lebih panjang usianya. Tapi dengan situasi semakin survive dia, semakin panjang survivalnya, eh, apakah juga kemudian diikuti juga dengan produktivitas yang tidak menurun. Artinya mereka tidak meninggal, berarti mereka tidak keluar dari dunia kerja, tapi mereka tetap bekerja, cuman bekerjanya bagaimana? Apakah bekerja tetap dengan kualitas yang baik? Itu juga jadi challenge juga, sebuah tantangan juga, ya. Kalau mereka meningkat, jumlah orang-orang aktif meningkat di angkatan kerja, tapi mereka dapat ditekan virusnya serendah-rendahnya, sehingga mereka praktis kesehatan apa namanya, kesehatan fisiknya itu sama baiknya, hampir sama baiknya dengan orang yang tidak terinfeksi, kualitas hidup sangat baik, maka dia tidak ada masalah. Tapi kalau usianya masih semakin panjang, tapi dengan gangguan kesehatan yang berulang karena pengobatannya tidak berhasil dengan baik, penyakit-penyakitnya berlanjut semakin lama semakin parah, tapi tidak keluar dari pekerjaan atau seringkali bolak-balik mungkin istirahat, cuti, sakit, nanti masuk lagi, nanti kemudian dirawat lagi. Kalau seperti itu maka dia akan mengganggu dunia kerja tentunya. Jadi ada pertambahan ini bisa karena pertambahan ini berasal dari prevalensi yang meningkat, seperti kalau di Indonesia meningkat, ya. Bisa juga karena tadi angka kematian sudah menurun. Nah, sebagaimana dapat dilihat di sini di sebelah kanannya ada bukti memang kematiannya sudah menurun, ya, selama 25 tahun terakhir. Dari 750.000 meninggal karena HIV/AIDS sampai sekarang hanya sekitar mungkin 280.000 laki-laki, ya, laki-laki saja. Perempuannya lebih rendah lagi. Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita perlu belajar tentang dampak pandemi ini pada dunia kerja, pada negara lain. Karena saya mohon maaf tidak mendapatkan cukup banyak informasi dan data terkait dampak-dampak HIV di dunia kerja yang tercatat dan atau sudah terdokumentasi dalam penelitian-penelitian di Indonesia. Masih sangat terbatas. Tapi di Afrika itu cukup banyak. Karena kenapa? Karena memang mereka sudah lebih lanjut fase epideminya. Kita tahu fase epidemi di Afrika itu sudah mencapai apa yang disebut sebagai fase generalized. Jadi fase yang meluas atau advance, ya. Kalau kita belum sampai kepada fase meluas, tapi kita pada fase yang disebut sebagai terkonsentrasi atau concentrated. Jadi pada umumnya di seluruh provinsi Indonesia, kecuali di tanah Papua, kita masih dalam fase terkonsentrasi atau concentrated. Nah, sementara di tanah Papua itu sudah ada kekhawatiran mereka sudah mencapai fase generalized, ya, atau advance, ya, walaupun tidak setinggi di Afrika. Jadi, sebagian berpendapat ini sudah masuk fase generalized, tapi sebagian lagi bilang oh enggak, ini belum, tapi sudah mengarah ke sana, gitu, ya. Nah, Afrika merupakan contoh yang non terpetik, contoh yang mungkin paling baik untuk dijadikan pelajaran, ya. Bukan kondisinya baik, tidak, tentu kondisi memprihatinkan, tapi jadi pelajaran yang baik bagaimana HIV tersebut menjadi masalah yang besar di dunia kerja, ya, di dunia kerja. Di populasi umum juga tentunya. Karena di populasi umum itu sudah tinggi juga. Dan tahu di populasi umum itu ini sebagai contoh salah satu paper di Mozambik, ya. Mozambik itu ada provinsi Gaza. Ini bukan Gaza Palestina, ya. Ini Gaza di Mozambik. Nah, di artikel itu kalau nggak salah saya baca prevalensi HIV di populasi umum itu sudah mencapai 13%-an itu.
13-14% lupa saya. Bayangkan dibandingkan dengan Indonesia masih 0,4%. Ya, bayangkan Indonesia masih 0,4%. Di sana sudah 13 atau 14%. Beda sekali ya. Berapa kali lipat itu ya? 28 kali lipat. Ya, atau 26 kali, ya 28 kali lipat. Lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Ini populasi umum ya. Biasanya kita menggunakan cut off 1% sebagai satu indikator untuk menandakan bahwa epidemi ini sudah berpindah dari terkonsentrasi kepada generalized atau kepada yang advance atau meluas. Itu 1%. Jadi kalau lewat 1%, hati-hati nih sudah masuk fase meluas seperti yang terjadi di tanah Papua. Tapi di Mozambik itu juga beberapa negara-negara Afrika lainnya yang sub-Sahara, khususnya negara-negara Afrika yang di bawah Gurun Sahara atau disebut sebagai negara Afrika Selatan, Southern Afrika, itu tinggi banget itu, bukan cuma di atas 1%, 13%, mungkin 15%. Populasi umum ya, artinya masyarakat umum gitu, termasuk ibu-ibunya ya, anak-anak juga. Nah, bandingkan dengan apa yang terjadi di dunia kerja. Ini adalah sebuah penelitian yang bagus di sebuah provinsi, yaitu meneliti masyarakat penambang, masyarakat pertambangan, baik pertambangan yang dalam tanda petik resmi maupun yang tradisional gitu ya, di kota, dua kota di sana, yaitu kota Patrice Lumumba sama kota Muzingane, Muzingane. Kota Patrice Lumumba ini ibu kotanya nggak salah ya. Ini kota besarnya kan, sedangkan Muzingane ini adalah uh, kota di daerah ruralnya. Jadi British Sumba adalah urban, sedangkan Muzingane adalah ruralnya. Ya, kalau kita lihat apa namanya prevalensinya dari HIV ya, wah ternyata justru ini di kalangan pekerja tambang nih. Ternyata prevalensi HIV di kalangan pekerja tambang di dua kota ini beda jauh. Hampir dua kali lipat. Di Patus Sumba, ibu kota itu 17, ibu kota enggak ya? Kota besar masalahnya semua. 17 sampai 18%. Tapi di Musigane, di yang di Rulo justru meningkat, bukan lebih tinggi. Hampir dua kali lipatnya, 31%. Nah ini kenapa? Karena daerah rural ini banyak penambang-penambang yang tidak resmi ya. Jadi kayak penambang tradisional atau penambangan-penambangan ilegal. Tidak ada program-program HIV yang dilaksanakan secara terstruktur ya, dan apa pengendaliannya juga tidak kuat, tidak sebaik program-program pengendalian yang terjadi di kota besarnya di Patis Lumumba ya. Praktis yang di Patis Lumumba ini tidak terlalu berbeda dengan di populasi umum yang tadi 13%, tapi di Musingan ini tinggi banget ini. Berarti kehidupan dari penambang-penambang ini justru di daerah rural ya, itu eh, lebih tidak terkontrol gitu ya, lebih beresiko kemungkinan besar, lebih tidak terkontrol, lebih beresiko. Nanti kita lihat apa saja itu hal yang bisa memicu eh, peningkatan dari HIV ini di daerah-daerah rural. Ini kan menjadi potret yang penting untuk kita pelajari juga, lesson learn. Hati-hati loh, oh jangan-jangan di daerah rural Indonesia juga ada pertamanya bisa begini juga nih, jadi kantong-kantong atau hotspot yang tidak terkendali, tidak, apalagi kalau tidak dicatat dengan resmi, tidak diakses oleh surveillance, tidak ada pendataan yang terbuka, transparan ya, bisa jadi sebuah apa namanya api dalam sekam ya, yang tidak dikenal, tidak ketahui, bisa membakar secara diam-diam. Karena kan tertutup juga ya, perusahaan-perusahaan penambangan itu kan tidak semua kita bisa masuk ya. Ya nggak, saya nggak tahu tuh, apakah teman-teman di dinas kesehatan itu bisa dengan mudah masuk ke dalam uh, rumahnya perusahaan-perusahaan itu untuk melakukan pendataan, melakukan kerjasama dalam berbagi data, melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Ya, saya nggak tahu seberapa
Kalau dulu di waktu pengalaman kami di Vale, PT Vale cukup baik kerjasamanya dengan dinas kesehatan. Mereka saling mendukung dan berbagi data, dan PT Vale pun juga memberikan dukungan yang besar secara finansial juga ya pada pemerintah daerah setempat ya. Nah, saya tidak tahu di Sulawesi Tenggara seperti apa. Jadi ini menjadi warning juga nih, walaupun daerah rural hati-hati, jangan-jangan daerah rural itu bisa tinggi banget dibandingkan dengan ya. Nah, overall secara keseluruhan prevalensi itu mencapai 24%, nih, seperempat dari seluruh pekerja. Satu dari empat pekerja itu HIV positif. Bayangkan, itu dirata-ratain ya, dirata-ratain ya. Dari yang satunya adalah 18%, satunya lagi 30%. Jadi yang satu sepertiganya, yang satunya adalah 18%, itu seperberapanya itu ya, mungkin nggak sampai seperenamnya kali ya. Nah, rata-ratain menjadi seperempat. Satu dari empat pekerja itu HIV-nya positif. Jadi pekerjaan penambangan itu udah gampang memperkirakannya, dari 4 orang satu udah positif, tapi mereka tetap bekerja gitu ya. Nah, tapi di Musinganeh tadi saya sudah sampaikan 1 dari 3 orang. Sementara di apa namanya di Pati Sumumba daerah urban itu 18%. Ya, itu berapa? 1 dari 6 ya, sudah 6 orang. Oke. Di bawah kalau mau baca detail lagi, banyak hal yang menarik ya. Angkanya tinggi-tinggi di bawah itu. Kalau baca saya mungkin nggak akan baca karena terlalu detail ya. Nanti habis waktu juga di sini. Tapi kita lihat di sini memang banyak faktor-faktor yang terkait dengan, oh maaf, ke bawah ya. Jadi banyak faktor-faktor risiko yang apa namanya terjadi ya, tidak menggunakan kondom ya misalnya ya. Kemudian ya sudah sejak muda banyak yang sudah terlibat dengan interaksi seksual ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita akan bahas nanti ya. Oke, ini perilaku-perilaku yang tercatat juga di daerah lain nih, di Ethiopia nih. Ethiopia menarik ya, misalnya eh, ini adalah frekuensi dari perilaku-perilaku para pekerja tambang. Gimana sih perilaku pekerja tambang tuh? Perilakunya berkaitan dengan risiko untuk terkena HIV. Nah, ini satu potret yang menarik. Kita cuma jadi pertanyaan buat saya nih. Kita di Indonesia bisa nggak memotret ini nih? Bisa nggak kita akses ke pekerja tambang? Kita melakukan kerjasama dengan mereka dan kita melakukan penelitian bagaimana perilaku seksual mereka. Pernah ada nggak? Coba, jadi mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman di mahasiswa program studi S2 Kesmas ya, untuk memotret perilaku beresiko pekerja tambang. Coba deh kalau bisa bekerjasama ya, bisa apa namanya eh, mengajak partisipasi dari perusahaan-perusahaan penambangan. Pasti nanti hasilnya akan menarik ya. Mungkin sebagian akan mencengangkan juga ya. Ini dilihat di sini misalnya. Di kalangan pekerja tambang, apakah mereka pernah melakukan oke lah, 90% oke lah. Ini bisa juga karena mereka sudah berkeluarga, atau tuh riwayatnya yang dulu oke lah. Nah, tapi kalau kita lihat seksual activity dalam 12 bulan terakhir, nah ini tinggi juga nih. Nah, artinya walaupun mereka bekerja di tempat yang terisolir, di sebuah areal pertambangan yang sangat tertutup, yang mungkin di daerah di lapangan, di drilling segala macam itu juga katakanlah kalau dunia pria hanya pria doang di situ kali ya. Di mes-mes mereka juga kan tidak bawa keluarga, biasa itu single housing ya, single single sex housing, jadi nggak bawa keluarga. Itu ternyata aktivitas seksual itu udah hampir 86% loh, itu mereka melakukan itu. Berarti mereka tetap aktif secara seksual. Di mana aktivitasnya ya, mungkin di luar area penambangan, atau di luar masa kerja, atau ketika mereka istirahat, atau ketika mereka sedang cuti. Jadi ini tetap tidak berhenti, aktivitas seksual tetap berjalan. Nah, masalahnya sekarang siapa yang menjadi partner seksualnya? Apakah partner seksualnya itu istri-istri mereka, kalau ini cowok, atau suami-suami mereka kalau cewek? Kalau cewek mungkin kecil ya proporsinya ya. Nah, di perusahaan pertambangan. Asumsi saya begitu. Saya sebagian besar adalah pria, dan
berarti pasangannya siapa gitu. Kalau aktivitas seksual tidak berhenti, sebagian besar 86% atau katakanlah hampir 90%, siapa pasangan seksual mereka? Nah, itu pertanyaannya. Ternyata kalau kita lihat di sini, 57% itu adalah casual partner, 20% WPS. Waduh, ternyata 87% itu pasangannya bukan istri-istri mereka gitu ya. Bukan ya, kalau mereka katakanlah punya pacar misalnya, pasangan tetap gitu ya. Juga bukan pasangan tetap mereka juga. Bukan pacar, bukan tunangan mereka juga. Itu hanya 22% aja yang regular partner, yang pasangan tetap atau istri atau pacar mereka, tunangan mereka. Yang sisanya 88% itu adalah ya itu seks di luar komitmen, ya, yaitu dengan tadi dengan casual partner ya, dengan rekan sekerja ya, atau dengan WPS 20% ya. Jadi 80%, 88% ini adalah berisiko di pertambangan yang kita tahu tadi memiliki dunia sendiri, memiliki komunitas sendiri, settlement tersendiri. Kalau mereka kemudian juga bisa membeli seks, mereka beli di mana? Kalau bayangan saya kita pergi kemana, ke Freeport, tuh saya udah pernah ke Freeport ya. Itu kan agak ke gunung gitu. Mau ke sananya juga dari mulai kami dijemput di bandara itu, kemudian kita ke sana pakai mobil cukup lama berapa jam gitu ya. Dan itu mobilnya kayak tank juga ya. Seperti tank ya supaya nggak diganggu dan diserang oleh kelompok-kelompok separatis ya. Nah, mereka sampai ke atas ya, tempat penambangan itu ada Tembagapura segala macam. Itu kan settlementnya khusus ya. Jadi di mana kalau memang seperti itu juga di Kendari, saya nggak tahu seperti apa di Kendari, di mana? Nah, ini kan kalau Indonesia. Tapi kalau di sana ternyata mereka di sekitar wilayah itu ada juga, berarti ada juga tempat-tempat yang menyediakan ya layanan ini, layanan seks komersial. Karena 20% mengaku ya melakukan itu, berarti tersedia. Nanti kita cerita nih kenapa bisa ada seperti ini ya. Berarti ada demand kan, ada demand, ada kebutuhan. Begitu ada kebutuhan, dari satu sisi kebutuhan untuk apa namanya, untuk kebutuhan biologis dari sisi pekerja, tapi juga ada kebutuhan-kebutuhan finansial dari masyarakat setempat yang katakanlah lebih rendah kemampuan ekonominya atau tingkat sosial ekonomi dibandingkan mereka para pekerja yang bekerja di perusahaan tambang. Yang sebagiannya adalah juga merupakan eh, pekerja migran. Mungkin sebagian tidak berasal dari lokasi itu, mungkin berasal dari daerah lain, bahkan dari negara lain. Seperti tadi diterangkan Pak Dekan, sebagian dari Cina kalau konteks Indonesia ya, dari Cina. Mungkin di beberapa perusahaan juga ada yang dari Korea juga, ya, nah, seperti itu. Jadi sebagian dari pekerja juga berasal dari luar, bukan bisa luar daerah, luar provinsi, bisa juga dari luar negeri. Jadi ada demand, ada demand dan ada supply yang menyediakan juga. Karena si supplier ini juga punya kebutuhan tadi misalnya ekonomi, motif ekonomi. Mereka ingin manfaatkan apa namanya sumber ekonomi yang terdapat di pertambangan itu dari kegiatan entertainment ya, hiburan ya. Oke. Kemudian oke, menggunakan kondom ya, mereka umumnya menggunakan ya, walaupun masih ada yang kadang-kadang banyak juga. Tapi yang penting ini di bagian bawah nih, mereka tidak tes ya. Kebanyakan mereka tidak tes. Jadi mereka tidak pantau, dengan demikian tidak terjangkau. Oke, jadi pelajaran yang dapat kita, ini masih berapa menit lagi saya punya waktu? Masih cukup kah? Izin Prof, sekitar 15 menit lagi Prof. Oke, oke. Ini yang mau saya sampaikan eh, pelajarannya ya. Mudah-mudahan bisa selesai 15 menit ini. Jadi ini social impact of mining dari negara-negara di Afrika belahan selatan tadi ya, sub-Sahara tadi. Bahwa beberapa dampak sosialnya adalah seperti ini dari sebuah mining. Tapi dampak sosial ini merupakan sesuatu yang nanti menjadi pemicu atau menjadi faktor determinan yang sangat penting untuk eh, peningkatan resiko dan penyebar luasan HIV ini.
untuk kemudian justru menimbulkan akselerasi dari epidemi ini. Pertama adalah tentu tadi terjadinya pengembangan wilayah ya, pengembangan wilayah yang kemudian muncul daerah-daerah industri tertentu, terjadi aglomerasi ya, aglomerasi pemusatan daripada kegiatan dan juga sumber daya di satu lokasi, yaitu area penambangan. Di situ ada kegiatan-kegiatan yang bukan hanya kegiatan teknis industri aja, tapi juga kemudian kegiatan kehidupan, karena banyak yang tinggal di situ kan, pekerjaannya juga ribuan kan, jadi perlu ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan sipil dan keseharian mereka. Disediakan, harus ada sumber-sumber, harus ada tempat untuk menyediakan suplai pangannya ya Pak, apa namanya, suplai, jadi nggak perlu harus jauh-jauh ke kota kalau cari makanan, cari bahan-bahan makanan untuk dimasak ya, atau beli pakaian, bahkan juga hiburan. Nah ini kemudian mendorong terbentuknya apa namanya, tempat-tempat yang menyediakan ya kebutuhan-kebutuhan itu, sehingga sistem itu dapat mendorong terjadinya perilaku seks yang tidak aman ya. Nah, karena apa? Karena juga sebagian besar mungkin dari pekerjanya juga merupakan pekerja yang migran atau pekerja yang berpindah dari tempat yang lain. Mereka bukan dari lokal tapi dari luar daerah. Mereka berpindah meninggalkan keluarga-keluarga mereka, meninggalkan istri mereka. Tadi juga single sex housing ya, suasananya uh, suasana perumahan yang sama-sama laki-laki semua gitu ya, tidak memberikan uh, keleluasaan bagi para pekerja laki-laki ini misalnya untuk mengundang keluarganya atau istrinya untuk tinggal bersama, sehingga dengan demikian juga uh, apa namanya, meningkatkan aktivitas seksual di luar kehidupan rumah tangganya yang tradisional ya. Tadi saya sudah singgung tentang mendorong oportunis, kesempatan-kesempatan pekerjaan yang lain ya di sektor-sektor formal dan informal. Jadi terbentuk uh, kegiatan-kegiatan ekonomi ya di sekitar pertambangan ya, terbentuk warung-warung ya, mungkin juga ada warung-warung apa namanya yang menjual minuman keras, warung-warung yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan makanan, restoran-restoran, atau juga sebagian tempat-tempat hiburan, bar-bar ataupun karaoke, sampai juga ke prostitusi ya, sampai ke prostitusi dan perjudian juga. Jadi ini merupakan situasi yang bisa terjadi di sekitar areal industri yang berkembang ya, berkembang menjadi pusat ekonomi begitu. Jadi ini merupakan kondisi yang dapat meningkatkan perilaku seksual juga secara kondusif. Kemudian, nah tadi kemudian memang ada gagasan-gagasan, pikiran-pikiran untuk melakukan industri seks ya. Oh, ini ada kebutuhan, ada pasarnya, udah sekalian kita bikin apa namanya, industri seks kita sediakan. Jadi ada organisernya untuk apa namanya, menyalurkan ya para WPS itu untuk melayani kebutuhan mereka. Jadi ada maminya, ada organisasinya untuk terus mensuplai kebutuhan itu. Dan itu mereka ambil dari luar daerah juga loh. Jadi misalnya WPS di Papua itu jangan berpikir itu hanya orang Papua saja. Nanti pekerja-pekerja yang butuh yang kulit kuning, kulit putih kan nggak bisa terpenuhi. Jadi mereka juga ambil dari wilayah-wilayah lain. Katanya dari Sulawesi juga, dari Jawa juga, dari Sumatera juga diambil juga. Jadi tumbuh industri seks juga komersial. Di samping juga di lokasi masyarakat sekitarnya yang ekonominya lemah, itu juga merasa, oh iya kita nih mungkin um, apa namanya, perempuan-perempuan muda yang miskin, yang tidak berpendidikan, atau janda-janda yang dalam kesulitan hidup, tidak punya sandaran suami yang kuat untuk menopang ekonomi. Kemudian ya tergiur untuk survival sex ya, berkencan berkencan dan berpacaran mungkin dengan pekerja-pekerja tambang yang bagus ya, yang cukup banyak penghasilannya dan bersedia berbagi penghasilannya untuk membantu penghidupan mereka. Jadi mereka dibutuhi kecukupannya, bahkan sebagian mungkin juga ada yang menikah ya secara
siri atau apa gitu ya. Jadi ini survival sex namanya. Jadi mereka untuk bisa survive mereka apa namanya berkencan atau berpacaran dengan ini juga merupakan hal yang berisiko juga. Dan tentunya akhirnya juga ini akan menghancurkan satu unit rumah tangga yang tradisional. Ya dia jauh dari keluarganya, dia di sini punya pacar, di tempat kerja punya pacar, atau bahkan mungkin juga menikah sebagiannya, ya. Sementara di sana mereka tidak mengurus keluarganya misalnya. Nah ini bisa menjadi ancaman untuk eh, terus hancurnya rumah tangga tradisional. Apalagi kalau nanti mereka sudah sakit, mereka pulang ke rumah tangga mereka, penyakit itu mereka bawa. Ini terjadi juga di Afrika. Mereka-mereka yang sudah sakit, pekerja tambang yang sudah sakit, kan tadi prevalensinya berapa? Sampai 31% kan ya di daerah yang rural itu. Dia pulang lagi ke rumah tangganya, dia tularkan istri-istri mereka. Jadi itu menjadi situasi yang apa vicious circle ya, lingkaran setan. Bukannya menekan uh, uh, perkembangan HIV tapi mempercepat. Mereka kembali ke keluarga mereka, mereka memberikan ya maaf kado yang buruk buat keluarga mereka. Mereka menularkan HIV kepada istri-istri mereka. Yang tadinya sudah sebagian dari mereka aman, tapi kemudian suami-suami mereka yang menambahi. Jadi di sini yang terjadi justru pekerja-pekerja tambang yang harusnya lebih sehat itu dia lebih sakit dan dia kemudian memperburuk eh, apa namanya status infeksi atau prevalensi di populasi umum yaitu rumah tangga mereka. Istri-istri mereka kena nanti tularin lagi ke bayi-bayi mereka, maka makin banyak lagi bayi-bayi atau anak-anak dengan HIV positif. Oke. Nah, karena cuma 15 menit lagi, eh, oke saya mungkin skip aja beberapa slide ini ya. Ini oke. Saya akan langsung aja kepada efek-efek dari HIV ini terhadap dampaknya pada 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 perusahaan ya. Ini ada beberapa penelitian juga ya yang menunjukkan bagaimana HIV itu bisa berdampak ya. Misalnya kalau di tahap-tahap awal kan ya belum ada yang tahap awal baru terinfeksi mungkin belum muncul gejalanya, belum kelihatan. Tapi udah tahun-tahun berikutnya sampai 7 tahun orangnya mulai sakit, mulai sakitnya lebih buruk lagi, terjadi komorbid, ada infeksi sekunder, TB muncul atau pneumonia muncul atau penyakit-penyakit berat yang lainnya, gangguan persarafan atau cancer. Nah ini mulai pegawai-pegawai itu ada yang bolos, bukan bolos maksudnya tidak bisa masuk kerja, mereka izin sakit dan makin lama makin sering sementara tidak ada produktivitas. Bahkan juga perusahaan mengeluarkan dana untuk pengobatannya. Perusahaan mengeluarkan dana juga untuk apa namanya untuk membiayai berjalannya produksi tanpa pegawai tersebut. Ya, jadi ini mulai muncul masalah karena absenteeism, ya, ketidakhadiran atau ketidakmasukan dari angkatan kerja tersebut. Belum lagi nanti harus mengeluarkan biaya untuk pengobatannya. Lebih lanjut lagi kalau sudah sampai 10 tahun, mungkin sebagian dari pekerja itu terpaksa harus berhenti dari pekerjaannya, dari resign atau mungkin terpaksa diberhentikan atau meninggal, maka ini juga kerugian buat perusahaan. Ya perusahaan harus apa namanya memberikan tunjangan pensiunnya, ya juga mungkin harus mengurusi beberapa hal terkait dengan penyakitnya dan kematiannya juga bahkan yang lebih berat lagi adalah perusahaan kehilangan pegawai mereka yang mungkin cakap. Mungkin yang sakit pegawai cakap. Cakap dalam artian mereka punya skill yang bagus, yang mungkin tidak mudah mencarinya dan berpengalaman. Tapi karena sakit ya terpaksa berhenti bekerja atau meninggal. Ini merupakan kerugian dari perusahaan. Kerugian seperti ini juga lebih lanjut lagi menimbulkan eh, kelemahan dalam kekompakan kerja. Kekompakan kerja sudah mulai mulai apa mulai terganggu, semangat kerja pun juga terganggu juga. Pada tahun ke-10 atau lebih itu bisa terjadi kalau ini terus terjadi turnover cost. Jadi pembiayaan akibat orang itu keluar masuk ya. Ini keluar dari pekerjaannya terpaksa harus cari gantinya kan. Berarti kita melakukan lagi rekrutmen lebih awal dari yang seharusnya. Kita melakukan lagi training-training pada orang baru, ya.
Sementara harusnya orang-orang yang ada tuh sudah harus bekerja dengan sangat baik untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Tapi karena yang tadi baru saja berpengalaman itu sakit dan meninggal, terpaksa mulai lagi dari awal, baru lagi, training lagi, ya. Kemudian di sini kehilangan produktivitas. Berikutnya kita bisa bagi dalam direct cost, indirect cost. Direct cost itu terkait dengan apa saja yang mesti dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengobati penyakit orang ini, untuk menanggung biaya biaya akibat kesehatannya, ya, termasuk kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja baik si penderita, orang non odif maupun juga orang baru yang mungkin baru dilatih yang belum berpengalaman. Sementara ada berbagai macam juga indirect cost ya, termasuk akhirnya adalah kerugian-kerugian dan juga apa namanya produksi secara keseluruhan dari uh, industri tersebut. Ya. Oke, ini apa lebih detail lagi, mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Ini tadi saya mau kasih exercise ya, tapi saya lewatkan aja. Next time. Saya mau langsung ke rencana aksi saja. Rencana aksi. Jadi pemerintah sudah membuat semacam RAN ya, rencana aksi nasional untuk pencegahan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Yang pertama tujuannya adalah secara umum, tujuan RAN ini adalah untuk meningkatkan kepedulian atas kebijakan dan praktek-praktek non-diskriminasi terkait HIV/AIDS. Nah, kenapa kemarin nih larinya? Kenapa non-diskriminasi? Karena sebenarnya salah satu problem utama dalam mensukseskan fast track, yaitu jalur cepat untuk menekan dan menyetop laju epidemi ini adalah dengan mengurangi atau menghilangkan stigma dan diskriminasi. Selama ini salah satu gangguan terpenting untuk kita bisa combat ya, bisa memerangi HIV itu adalah adanya stigma diskriminasi ini. Juga karena stigma diskriminasi ini mungkin juga kita mungkin sebagian dari pemerintah tidak bisa bekerja sama dengan dunia industri ya. Jadi ada ketertutupan, ada misalnya kecurigaan atau seperti itu sehingga tidak bisa dapat mengendalikan dengan baik. Ya, karena stigma diskriminasi ini memiliki dampak yang sangat luas. Orang-orang yang terstigma tidak mau berobat, tidak mau mengakui dirinya sakit, tidak mau menyembunyikan apa identitasnya sebagai penderita, ya, tidak mendapatkan kesempatan untuk disuluh atau diedukasi dengan baik karena takut nanti di stigma, takut nanti dicap, kemudian dipersekusi. Tapi diam-diam tetap bekerja dan itu menjadi suatu hal yang sebenarnya tadi bahaya atau potensi bahaya yang tidak terdeteksi dengan baik. Perusahaan kalau dia uh, persekusi atau dia perusahaan-perusahaan tersebut melakukan diskriminasi, tidak sadar orang tidak mau cerita nantinya kan, dan dengan tidak mau cerita itu banyak hal yang tersembunyi dan bisa tidak terkendali ya. Nah, 3.0 merupakan target yang mesti dicapai, yaitu tidak adanya diskriminasi tadi. Di samping juga tidak ada infeksi baru dan tidak ada stigma, tidak ada kematian baru. Oke. Jadi ini yang penting, membuka membuka dulu cakrawala berpikir dan juga kesadaran bagi dunia industri untuk mau lebih terbuka, menerima secara uh, proporsional ya, yaitu tidak melakukan stigma. Dan tujuan khususnya ada ada tiga, yaitu pertama adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta komitmen perusahaan untuk uh, melakukan kebijakan-kebijakan pencegahan dan penanggulangan. Tentu bekerja sama dengan stakeholder, bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan apa dengan uh, masyarakat juga ya, yang terintegrasi ya, bisa diintegrasikan dalam kebijakan ketiga. Kemudian meningkatkan kapasitas dan komitmen tempat kerja untuk menciptakan lingkungan kondusif, tadi saya sampaikan, mempromosikan kebijakan non diskriminasi ya, dan juga pengawasannya, serta yang kemudian adalah ketiganya adalah meningkatkan kapasitas. Jadi perusahaan juga diharapkan bisa memberikan dukungan di dalam proses-proses penyediaan sarana prasarananya. Jadi menyediakan fasilitas layanannya,
mau juga mengerjakan tes dan pengobatan dan pendampingan juga. Karena perusahaan ini kan pasti ada kliniknya, pasti ada rumah sakitnya. Kalau tidak punya rumah sakit sendiri bisa bekerja sama dalam jejaring. Jadi boleh juga berjejaring dengan pemerintah daerah, berjejaring dengan rumah sakit setempat untuk bersama-sama melaksanakan ini supaya kesehatan dari warga pekerja itu terjaga atau terjamin ya. Saya ingat saya beberapa kali juga memiliki kesempatan untuk apa namanya berinteraksi dengan perusahaan. Nah, setiap perusahaan itu ada rumah sakitnya, ada klinik-kliniknya di Freeport juga bagus, di apa namanya X Total di Pertamina Hulu Mahakam juga bagus. Jadi itu menjadi tempat-tempat yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk uh, melakukan program-program penanggulangan HIV/AIDS. Bukan hanya dalam sisi kesehatannya saja, bukan hanya dalam sisi pengobatannya saja, tapi juga dari sisi preventif dan promotifnya juga. Ya. Jadi ini bisa diperkuat ya kapasitas ini. Ya, oke. Tapi tentunya sekali lagi bahwa ini harus dalam sebuah ekosistem. Saya menyebutnya sebuah ekosistem ketangguhan. Jadi saya kebetulan juga meminati ketangguhan eh, kesehatan dan kebencanaan. Nah, untuk membangun sebuah ketangguhan ekosistem itu perlu ada jejaring dan eh, kehidupan yang simbiosis mutualisme dengan stakeholder yang lain. Biasanya kita menyebutnya sebagai apa namanya triple helix atau metahelix. Triple helix misalnya dunia industri dengan pemerintah daerah misalnya, ya, dengan masyarakat, tapi juga jangan lupa dengan dunia akademisi dan juga dengan media massa. Jadi menjadi 5 petahelix. Jadi itu bisa dibangun sebagai sebuah ekosistem yang kuat dan saling mendukung. Ya, jadi lima lima pilar ini menjadi penting, yaitu dunia industri, pemerintah, pusat dan daerah, kemudian masyarakat, akademisi, ya, termasuk dalam hal ini Universitas Mandala Waluya misalnya, dan media massa. 5 ini harus berjejaring dan memiliki kolaborasi yang kuat, simbiosis mutualisme, saling mendukung untuk bersama-sama melakukan program pengendalian pencegahan. Ini yang belakangan ini target-target yang sifatnya detail bisa dibaca sendiri saya rasa. Ya. Misalnya target pemerintah misalnya minimal 500 perusahaan di tempat kerja di sektor yang berisiko tinggi di tahun pertama ada dapat dijangkau dan bertambah minimal 100 perusahaan setiap tahunnya mendapatkan pemahaman tentang HIV/AIDS. Jadi paling tidak uh, di setiap provinsi paling tidak ada 500 perusahaan ya atau bertambah 100 untuk untuk mendapatkan pemahaman HIV/AIDS. Ini contoh-contohnya saja ya. Jadi ini bisa diimplementasikan di semua perusahaan di daerah. Baik, oke. 5% dari tempat kerja tersebut telah memiliki program pencegahan. Ya, mungkin tidak semua siap, tapi paling nggak minimal 5% sudah memiliki program pencegahan penanggulangan. Ini target-target pemerintah. Nah, kita perlu mendukung ya. Demikian saya rasa saya cukupkan saja sampai di sini. Kita bisa lanjutkan. Oh, strateginya maaf. Ini terakhir ya. Tadi kan adalah target ya. Ini strateginya ini penting karena ini merupakan topik yang memang harus saya sampaikan ya. Jadi ada 4 strategi. Pertama adalah tentunya lagi-lagi ini bicara tentang pemahaman ya. Pemahaman dan kepedulian. Tadi juga disinggung juga Pak Dekan, perlu meningkatkan pemahaman dan kepedulian bahwa HIV/AIDS ini belum selesai. HIV/AIDS ini berbahaya. Ini merupakan pandemi yang tidak berhenti, pandemi yang terus melaju dan bisa menelan kita. Walaupun global tadi kita melihat tren yang menurun, tapi di Indonesia belum tentu. Apalagi Indonesia baru mulai berkembang, industri baru mulai berkembang, terbentuk aglomerasi, maka ini bisa menjadi kantong-kantong, kantong-kantong di mana bisa ada bara di dalam skam. Jadi perlu ada peningkatan pemahaman kepedulian HIV/AIDS, khususnya di tempat-tempat tadi, ya pusat-pusat industri tadi. Karena di dalamnya ada pekerja-pekerja yang boleh jadi belum teredukasi dengan baik. Mereka orang-orang baru, bahkan orang-orang baru baru berpindah. Mereka adalah pekerja-pekerja yang mungkin baru saja mendapat kerjaan dari daerah lain misalnya. Jadi ini perlu diperkuat tentunya dengan pelatihan-pelatihan ya dan berbagai macam media-media informasi. Kemudian
Strategi keduanya lagi-lagi soal stigma dan diskriminasi yang harus ditekan ya, karena uh, ini merupakan salah satu obstacle atau kendala yang paling paling penting yang membuat sebuah negara sulit keluar dari pandemi ini karena adanya stigma diskriminasi. Karena stigma diskriminasi akan menutup seluruh akses pengetahuan, akses layanan, akses penyuluhan sehingga kita tidak bisa uh, apa namanya, tidak bisa bekerja sama berpartisipasi dengan masyarakat luas. Kemudian mewujudkan lingkungan yang kondusif. Nah, tentu tadi ketika berbicara tentang lingkungan kondusif berarti berbicara komitmen dengan para stakeholder. Nah, di sini pentingnya menguatkan ekosistem ya. Yang pentahelix tadi yang saya sampaikan, pentahelix yaitu pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, pemerintah pusat, dinas, kemudian perusahaan, dan ditambah dengan tiga pilar yang lain yaitu akademisi, kemudian masyarakat itu sendiri sebagai the main actor, atau utamanya masyarakat sebenarnya ya. Kemudian yang terakhir adalah media massa. Dan strategi keempat adalah peningkatan kualitas program dan kebijakan. Tentunya ini peningkatan kualitas yang sudah ada dari program-program kebijakan itu harus sejalan dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke. Dan memberikan penghargaan atas kepedulian terhadap program-program HIV/AIDS ini di masing-masing perusahaan. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Maaf kalau melewati batas waktunya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas materi yang sangat menarik dan memberikan kepada kita wawasan terkait tentang HIV/AIDS ini dari materi bahwa HIV/AIDS ini masih menjadi tantangan kesehatan global dan nasional termasuk dalam konteks dunia kerja, bahwa dalam perkembangan dalam upaya pencegahan dan pengobatan itu telah dilakukan, namun pengendalian HIV tetap membutuhkan komitmen bersama dari berbagai sektor. Dan bagi teman-teman mahasiswa dari program studi S2 dari materi yang dipaparkan oleh Prof, memberikan kita bahwa dari latar belakang masalah ya, data sudah lengkap ya dari secara internasional sampai dengan data dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi bagi teman-teman mahasiswa ini yang tema mungkin ada yang tertarik, tema HIV ini sudah hampir 40% ya dari proposalnya ini sudah jadi untuk bisa dibuat sebagai latar belakang. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke tahap sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama saya persilakan mungkin 3 orang bagi ingin bertanya silakan untuk raise hand atau langsung saja angkat tangannya, silakan Bapak Ibu. Oke, ada Pak Karimin, kemudian siapa nih? Pak Agus. Ya, Pak Agus. Iya, Bu. Oke, siapa lagi ya? Ibu Rita. Iya. Oke, baik, 3 penanya dulu ya untuk sesi pertama. Silakan Pak Karimin dulu, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi masalah HIV/AIDS ini kan menjadi masalah yang masih belum terselesaikan sampai saat ini. Jadi bukan hanya sekedar HIV ini menjadi persoalan virus ya, akan tetapi banyak faktor termasuk yang Pak Prof tadi sudah katakan, ada di situ permasalahan terkait stigma dan diskriminasi lain, yang menimbulkan ketakutan dari penderita ini untuk berobat, untuk mengakses layanan. Kemudian juga bahkan dalam sektor pembiayaan, banyak anggaran ataupun program-program yang terkait HIV ini sangat dibatasi saat ini. Saya kemarin itu juga terlibat di dalam program pendampingan HIV ini. Bahkan hingga saat ini kami masih aktif ya, teman-teman di komunitas-komunitas yang kami dampingi. Mereka itu masih menjadi penderita yang diasingkan hingga mereka bisa berdaya hingga saat ini dan bahkan kembali ke
aktivitas hariannya. Ya, sampai saat ini kami masih berjalan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian bahkan saat di tahun 2011-2014 itu saya masih aktif terlibat, itu masih populasi resti yang tertinggi itu masih ibu ibu rumah tangga, teman-teman kasus. Bahkan hingga saat ini itu sudah bergeser ke lelaki LSL ini ya. Jadi kan merupakan apalagi proyeksi-proyeksi ke depan dengan daerah tambang di Sulawesi Tenggara ini menjadi potensi yang sangat besar. Bahkan penemuan kasus baru hingga saat ini sudah sampai, tadi data yang sudah diungkap itu sudah sampai 400 ya, data temuan baru. Walaupun mungkin sudah banyak juga keberhasilan-keberhasilan yang sudah dilakukan. Bahkan saya sendiri yang berkecimpung langsung di komunitas-komunitas begini, artinya saya mempunyai kelompok wadah, karena dulu kami berikan bantuan dari Global Fund untuk bagaimana terus mengelola para penderita-penderita ini. Kebetulan saya bekerja, akses untuk mereka yang menderita, yang masuk di layanan itu bisa cepat kami tangani. Kemudian kita lakukan pendampingan, karena kan seperti yang dijelaskan oleh Pak Prof tadi, itu kadang-kadang kalau kasus yang sudah multi TB dan HIV juga itu kadang-kadang penanganannya, terapinya itu menjadi ganda ya, terapi TB-nya kemudian ARV-nya ya, itu sangat berat bagi pasien. Kadangkala ketika tanpa melalui pendidikan dari para komunitas yang sudah ini, kadang-kadang hambatannya itu mereka putus obat. Belum sampai mengakses ARV-nya, di terapi TB-nya, karena kadang saya lihat teman-teman di medis ini, mereka menangani TB-nya dulu, ya untuk peningkatan daya tahan atau apalah itu, sehingga mungkin perasaan dari pasien ini kan cukup susah untuk bisa bertahan dengan lini-lini pengobatan ARV ataupun TB ini. Saya hanya ingin menyampaikan kira-kira karena kita melihat mungkin program dari pemerintah ini kan bukan juga kita bilang ada juga keberhasilan, tetapi untuk saat ini seperti kami untuk di layanan akses ke pemerintah untuk mengadvokasi teman-teman penderita ini, kadang-kadang kami terhambat saat ini karena sudah ditiadakan itu. Ada komisi dulu, kami masih difasilitasi di pemerintah itu melalui KPA, ya, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS. Tapi saat ini sudah tidak ada itu, sudah tidak aktif lagi. Saya tidak tahu apa masalahnya. Jadi kira-kira menurut Pak Prof ini untuk memberikan gambaran-gambaran langkah-langkah seperti apa lagi strategi yang lebih ini untuk kami bisa menjadi patokan. Kebetulan saya juga masih ya tahap-tahap akhir dalam penyusunan ini, Pak Prof. Kemudian saya juga punya yayasan lembaga untuk teman-teman yang terdampak seperti ini. Ya, kira-kira gambarannya seperti apa itu Pak Prof? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karimin. Izin Prof, apa langsung dijawab? Atau Boleh, tidak apa-apa. Saya langsung jawab saja ya, kali. silakan Prof. Terima kasih banyak Pak Karimin. Apalagi kebetulan Pak Karimin juga seorang aktivis juga ya, alhamdulillah. Jadi memahami masalah yang ada di lapangan ya. Saya rasa ini penting sekali pengalaman Pak Karimin untuk melihat ini secara lebih faktual ya di lapangan kayak apa. Memang kadang program pemerintah itu kalau tidak didampingi dengan pengalaman lapangan itu bisa kurang realistis gitu ya, bisa kurang realistis ya. Jadi saya apresiasi dengan teman-teman yang bergiat di lapangan, baik dalam yayasan, penjangkauan dan sebagainya. Nah, memang satu dilema juga plus minus dengan di likuidasinya KPAN ya, untuk nasional ya, ke Komisi Penanggulangan Nasional. Memang ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kenapa itu tidak diteruskan lagi. Tapi KPAD setahu saya masih dibolehkan ya jika dibutuhkan. Saya ingat baru belakangan ini saya masih berkomunikasi dengan teman-teman KPAD di Papua Tengah. Jadi KPAD itu mungkin untuk kebutuhan daerah jika dirasakan perlu. Apalagi nih Sulawesi Tenggara ada 250
perusahaan, wah luar biasa ini. Provinsi luar biasa, bisa sangat kaya, bisa juga berkembang jadi kota baru, tapi juga dengan akses-aksesnya tadi ya. Aksesnya tiba-tiba ada aglomerasi, ada banyak tempat-tempat hiburan di sekitaran dari pusat-pusat pertambangan ini. Ini suatu hal yang tidak mudah. Ya saya pikir nggak apa-apa untuk mungkin KPAD dihidupkan kembali di tingkat daerah ya, untuk menjadi koordinasi yang baik. Nah, tentu menjalankan program-program pemerintah itu sebenarnya secara teoritis sudah bagus ya. Ada program-program surveillance yang baik ya. Program surveillance kan udah berkembang, konsepnya bukan lagi seperti zaman dulu hanya mengikuti apa namanya mengikuti perkembangan daripada status serologis atau infeksi HIV saja, tapi juga memantau memantau perilakunya. Ya, sehingga dengan demikian Pak Karmi juga tahu sekarang pemantauan terhadap HIV nggak cukup hanya uh, outcome daripada epidemiologisnya saja berupa prevalen, insiden, kematian, tapi juga harus pemantauan dari sisi perilakunya. Makanya ada STBP segala macam ya. STBP masih dipertahankan karena kebetulan masih dapat dana. Mungkin dalam skala kecil bolehlah secara berkala mungkin 10 tahun sekali kalau melakukan skala kecil juga pengamatan perilaku. Pemerintah dengan dukungan dari 250 perusahaan yang besar-besar ini, harusnya mereka juga bisa berkontribusi di sini. Kalau karena sudah tidak ada global fund lagi, global fund level nasional ya, maka di level daerah kita bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Tolong dong pemerintah daerah bantu, perusahaan-perusahaan bantu kita menyelenggarakan STBP ini. Itu satu. Jadi meminta dukungan dari perusahaan-perusahaan untuk juga berkontribusi kepada daerah dengan mendukung program-program daerah. Yaitu tadi misalnya mengamati, memonitor bukan hanya tren daripada HIV-nya sendiri, tapi juga tren perilakunya. Seperti juga pemerintah mengamati, memonitor tren perilaku melalui STBP. Jadi katakanlah STBP lokal. Ini kan butuh dana besar ya. Berarti perusahaan bisa ikut mendukung. Kemudian keterbukaan dari perusahaan itu untuk kemudian mau bukan hanya mendukung finansial, tapi juga berkontribusi untuk membuka pintunya terhadap akses data-data dan sharing data pekerjanya untuk kesehatan pekerjanya sendiri. Jadi kita bukan mau membongkar apa namanya katakanlah profil ataupun rahasia perusahaan, tapi justru kita akan membantu juga mendukung kesehatan angkatan kerja di masing-masing. Jadi yang keduanya adalah membuka diri perusahaan tersebut. Tentu harus ada negosiasi di elitnya ya, di top level manajemen dari pemerintah dan juga dengan perusahaan tersebut untuk membuat tadi semacam ekosistem ya, ekosistem dari kolaborasi ini yang kuat. Tadi 5 pilar tadi, industri, pemerintah, daerah atau dan pusat, kemudian akademisi seperti teman-teman di Mandala Waluya, kemudian gandeng mass media untuk mendukung. Jangan sampai mass media menjadi justru dalam tanda petik musuh yang menjatuhkan ya, karena sekarang berita itu tajam sekali kan, dia bisa jadi pedang juga, bisa mendukung, bisa juga menghancurkan. Jadi kita gandeng mass media untuk berita-berita positif, kemudian juga masyarakat sendiri sebagai main aktornya. Jadi kita penjangkauan itu sudah banyak LSM, termasuk LSM Pak Karimin itu bisa kemudian apa namanya diajak berpartisipasi dalam tadi membangun ekosistem ketangguhan tadi. Jadi ekosistem ketangguhan ini, stakeholder ekosistem ini merupakan model yang dipakai juga di kebencanaan juga. Karena pandemi juga sebenarnya bencana juga kan, dia bencana biologis kan. Jadi kita bisa menggunakan pola yang sama. Saya rasa yang penting-penting seperti itu. Jadi pertama mulai dari keterbukaan. Ketika udah terbuka, maka kemudian kita bersama-sama bisa saling berbagi data, membuat analisis situasi, mencari akar masalah bersama-sama. Karena ini kepentingan bersama. Bukan hanya masyarakat umum, tapi juga masyarakat pekerja. Dua-duanya saling berinteraksi. Mungkin dalam 5 tahun ke depan, tiba-tiba masyarakat umum di sekitar pertambangan berubah dia, tiba-tiba ada muncul kalau di Medan Lapotuak kali ya, atau berbagai macam apa namanya tempat-tempat makan, bahkan juga bukan tempat makan saja ya, berkembang juga tempat-tempat hiburan yang lainnya. Ini adalah situasi yang akan terjadi seperti juga di negara-negara di tempat-tempat yang lain, dan sudah terjadi juga di beberapa tempat penambangan kan, walaupun kadang-kadang ilegal ataupun tidak kelihatan. Jadi ini saya rasa kita mulai dari keterbukaan dan membangun tadi ekosistem tadi, di mana dapat
perusahaan itu bukan hanya menyetorkan dividen saja kepada Pemda, tapi kemudian juga harus dalam bentuk CSR-nya itu juga harus dalam bentuk suatu yang berdampak positif kembali kepada masyarakat. Tadi mendukung program-program surveillance-nya tadi. Nah, program surveillance di antara STBP dan yang lainnya. Kita ada bentuk surveillance sentinel kalau perlu ya, surveillance sentinel kepada beberapa populasi risiko tinggi, ya pengamatan-pengamatan di rumah sakit itu nanti detail-detailnya. Setelah kita bisa membangun jembatan dan jejaring yang kuat ya dari 5 pilar ini. Saya rasa itu dulu fondasinya, Pak Karimin. Mudah-mudahan menjawab. Ya, Oke. kasih banyak. Gimana Pak Krimin? Ada tanggapan atau cukup dari Cukup. jawaban dari Prof? Oke, baik. Selanjutnya saya persilakan Pak Agus. Ya, baik. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak narasumber, Pak Prof. Izin Prof. Perkenalkan saya Muhammad Agus Prof, mahasiswa pasca sarjana semester 2 Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof atas pemaparan materinya. Menarik terkait berbicara HIV, terutama dalam kaitannya tadi kalau melihat data-data, terutama data yang ada di Sulawesi Tenggara, yang mana sesuai dengan memang rilis dari Pak Kadis, Bapak Kadis Kesehatan bulan kemarin, ada data terkait penderita HIV di Sulawesi Tenggara, yang mana ada pergeseran tren pengidap HIV di Sutra. Jika sebelumnya kasus banyak ditemukan pada perempuan pekerja seks, nah kini didominasi oleh kelompok-kelompok yang LSL tadi, Prof. Nah, yang mana juga ini dari 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, ini kasus tertinggi ada di Kota Kendari dan di Kota Bau-Bau. Data periode 2026 dari Januari hingga Maret itu tercatat 123 kasus HIV AIDS di Sulawesi Tenggara. Nah ya, yang ingin kami tanyakan Prof, bagaimana tanggapan Prof terkait pergeseran hal ini, yang mana dulu didominasi pekerja seks, yang sekarang bergeser ke lelaki suka lelaki. Yang kedua, yang ingin kami tanyakan itu sejauh apa langkah dalam penanganan yang strategis yang lebih tepat sasaran agar kasus-kasus ini tidak terus meningkat dan juga tidak menjadi fenomena yang sulit terdeteksi, terutama di dua daerah yang tinggi tadi itu, seperti Kota Kendari dan Bau-Bau, yang mana kita ketahui bersama bahwa Kota Kendari merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga merupakan pusat ekonomi, yang mana menjadi titik mobilisasi penduduk yang sangat tinggi, terutama dengan hadirnya sektor-sektor pertambangan. Begitu pula juga dengan di Kota Bau-Bau, yang mana merupakan daerah transit dengan aktivitas pelabuhan yang sangat tinggi, sehingga memiliki risiko penularan yang lebih besar. Jadi mungkin seperti itu, Prof. Kami meminta tanggapan Prof sejauh mana tren pergeserannya dari yang tinggi dari pekerja seks ke lelaki suka lelaki. Yang kedua, sejauh mana langkah yang strategis yang lebih tepat sasaran agar kasus ini tidak terus meningkat dan tidak menjadi fenomena yang sulit terdeteksi karena adanya pergeseran kasus yang tinggi tadi. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Agus. Baik, silakan Prof untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Baik, bentar ya. Sebentar ya. Baik, saya mau sampaikan begini bahwa perjuangan kita melakukan perjuangan kita berperang melawan HIV/AIDS ya, dalam kata berperang ya, atau mengendalikan epidemi ini itu bukan perjuangan sesaat. Ini adalah perjuangan jangka panjang yang kita lihat dari tahun 80 mulai dia munculnya HIV/AIDS di dunia, di Amerika Serikat sampai ke seluruh dunia itu lama sekali baru mulai terjadi penurunan tren dari insiden. Itu baru belakang ini aja tadi yang tadi saya sudah tampilkan di dalam slide saya tuh baru mulai tahun berapa ada terjadi tren penurunan ya. Jadi itu perjuangan yang panjang untuk kita bisa berharap insidennya mulai menurun. Ini kalau dilihat di sini insiden mulai menurun tahun 2024 loh.
Jadi insiden seluruhnya baru mulai kelihatan menurun tahun 2024 insidennya ya, bukan prevalensinya. Prevalensinya masih akan tetap naik. Insiden turun dulu, ini bicara apa namanya karakteristik epidemiologi ya, insiden turun dulu. Nanti kalau sudah sangat rendah sekali, praktis sudah tidak banyak kasus-kasus baru prevalensi akan turun. Kita tahu ya bedanya insiden prevalen. Insiden itu adalah kasus-kasus baru, prevalen itu kasus yang ada kumulatif. Jadi ini perjuangan atau peperangan jangka panjang sebenarnya. Dari tahun 80 sampai 2024 itu baru sekarang kelihatan penurunan insidennya. Belum lagi penurunan prevalennya. Tapi juga dengan penurunan insiden ini sudah kelihatan manfaatnya secara global, angka kematian mulai menurun. Nah di Indonesia bagaimana? Di Indonesia ternyata insiden itu belum turun. Di dunia sudah mulai turun, di Indonesia belum turun ya. Tadi masih sekitar. Jadi ini merupakan sebuah challenge, tantangan yang nggak gampang, dan kita nggak bisa mengharapkan perubahan itu dalam waktu pendek ya. Jadi harus punya stamina untuk berjuang panjang. Berjuang panjang itu apa indikatornya? Indikatornya adalah triple 95 sama 30 tadi. Jadi kalau kita seluruh daerah bisa bersama-sama memenuhi target triple 95, 90%, 90%, yaitu dari yang kemungkinan sudah terinfeksi itu 90% sudah ketahuan, dapat diperiksa, kemudian dari 90% yang diperiksa itu dapat diobati, dari minimal ya, dari yang dapat diobati itu kemudian dapat ditekan rendah sekali sampai tidak bisa menularkan, maka itu sudah akan memberikan dampak epidemiologi, akan terjadi penurunan insiden. Tambah lagi dengan 30, tidak ada kematian AIDS, tidak ada kasus baru, dan tidak ada stigma. Nah ini akan membuat nanti trennya akan mulai menurun. Tapi sampai ke mencapai situasi itu, yang kita nggak tahu kapan di Indonesia, apa juga di Sultra, mungkin bisa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita akan terus menemukan adanya angka yang meningkat. Jangan khawatir, jumlah kasus akan meningkat. Tapi harapan kita begini, harapan kita jumlah kasus yang meningkat itu harapan kita bukan karena insidennya yang naik, harapannya begitu. Tapi meningkat karena kita penemuan kasus baru. Karena kita menyadari di seluruh Indonesia, di seluruh dunia bahkan sebenarnya kebanyakan kasus HIV itu underreported atau undetected. Jadi kalau kita bilang kita punya kasus 1.000, sebenarnya boleh jadi di populasi itu bukan 1.000 sebenarnya. Dia bisa 5.000, bisa 10.000. Cuman nggak ketahuan, nggak ketangkep, nggak terdata. Karena apa? Karena tadi bahwa populasi kunci itu tidak mudah diakses, sebagiannya malah tertutup. Nah, kita juga mungkin tidak bisa menjangkau mereka, kadang-kadang butuh bantuan dari penyangkauan LSM. Jadi seringkali kita memang tidak dapat mengangkat fakta-fakta yang tersembunyi di bawah tanah tadi yang jumlahnya banyak sebenarnya underreported. Bayangkan aja tadi antara laporan nasional beberapa kasus HIV sekarang dengan estimasi yang hampir 600.000. Itu kan beda jauh kan. Jadi itu juga yang akan terjadi bahwa kalau kita bisa menemukan lagi kasus baru itu jangan khawatir. Asal kasus baru itu ditemukan dan dia ditangani dengan baik. Jadi jangan sampai kita merasa, oh kok makin meningkat, nggak apa-apa. Kalau meningkatnya karena kita bisa menangkap yang undetected, kalau meningkatnya karena kita bisa menangkap yang unreported, itu sebuah prestasi juga. Oh loh, tadinya nggak ada loh, sekarang ketahuan loh. Nah, jadi ya kita menemukan sebuah kebenaran sebenarnya di situ. Tapi dengan ditemukannya ini kemudian harus dilanjutkan, ditindaklanjuti dengan treatment, dengan pengobatan, dengan tata laksana, juga dengan penjangkauan-penjangkauan supaya masyarakat sekitar itu juga terlindungi, masyarakat sekitar juga menjadi tercerahkan, teredukasi dengan baik ya. Jadi menambah kasus bisa terjadi, tapi tidak harus menjadi suatu kekhawatiran asalkan itu merupakan penemuan kasus baru yang lebih sensitif jadinya. Jadi surveillance kalau makin bagus tuh makin sensitif, makin ketemu tuh. Oh, ternyata banyak ya. Nah, saya kasih contoh misalnya begini. Misalnya tadi akan laporan kita kasus HIV ketemunya berapa ya tadi di tadi berapa contohnya tadi mau sebentar saya lihat 400 berapa 400 ya sekian. 400 sekian ya oke. Iya, Pak. Itu yang terdata. Tapi kalau kita pakai hitungan kasar exercise gitu ya itu ada satu estimasi mapping dari populasi kunci
tahun 2012 yang memperkirakan bahwa di Sulawesi Tenggara itu perkiraannya itu ternyata LSL itu bisa ambil 9.000 orang tuh. Hmm, Betul apa enggak? Walau alam ya. Banyak banget iya. ini kalau betul begitu ya. Tapi ini estimasi tertulis tahun 2012 apa namanya di apa namanya dari Kementerian Kesehatan 2014 namanya uh, 2020 2012 SARS Estimation of Key Affected Population. Ini biasanya dibutuhkan untuk membuat STBP tadi. Mereka memperkirakan 9.000 orang berkisar antara 8.000 sampai 10.000. Kalau ini estimasi ini benar, berarti kan mereka terselubung ya di bawah tanah. Nah, kemudian kalau ini benar, kemudian prevalensi di antara mereka itu tinggi, yaitu seperti tadi prevalensi nasional, 24%, berarti boleh misalnya kita menggunakan itu ya, menggunakan prevalensi rate nasional 20%, bukan kalau lebih bagus lagi kalau kita punya data atau punya informasi tentang prevalensi rate yang lokal di Sutra. Kalau itu ada itu lebih akurat. Tapi kalau nggak ada kita pinjam prevalensi nasional 24%, maka kita akan menemukan sekitar 2.200 kasus itu LSL. Dan ternyata lebih banyak populasi ini dibandingkan populasi uh, WPS yang diperkirakan sekitar 2.000-an. Nah, kenapa ini? Kenapa kok bisa jadi banyak banget ya? Nah, ini boleh menjadi satu satu uh, ranah penelitian ya, satu ranah penelitian baru. Saya nggak bisa jawab tuh, Pak. Kenapa jadi kalau banyak? Ternyata banyaknya juga bukan cuma di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah juga begitu indikasinya. Kenapa? Ya, bukan yang banyak-banyak tuh adanya di Pulau Jawa tuh yang banyak-banyak itu biasanya ya Jakarta, Surabaya, atau kalau di Sumatera Bandung. oke Medan gitu ya. Tapi kenapa di Sulawesi ad- kalau Papua itu potretnya tuh banyak PPS, LSL enggak gitu ya. Tapi kenapa Sulawesi ada? Dari mana itu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang menjadi eh, apa namanya menjadi gap penelitian loh. Jadi teman-teman yang tadi Pak Agus sendiri bisa jadikan itu menjadi pertanyaan penelitian. Jadi saya nggak bisa jawab sekarang. Tapi kalau saya diminta nguji, bolehlah saya ikutan nanti nguji. Tapi ini menarik sekali karena penelitian ini, penyelidikan ini akan memberikan satu 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 pencerahan baru ya. Ini yang juga merupakan bagian dari pengamatan HIV/AIDS. Jadi nggak cuma bicara tentang tren epidemiologinya, tapi juga bicara tentang bagaimana dinamika dari populasi kuncinya itu. Kenapa jadi banyak? Apakah ini lokal? Memang orang lokal tinggal sudah mereka mengalami perubahan nilai-nilai tata nilai sehingga mereka mm, memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan kebanyakan dari masyarakat kita, ataukah ini pendatang juga? Itu juga perlu diteliti kan. Jangan-jangan ini pendatang, jangan-jangan ini bukan dari lokal. Nah, itu penelitian itu sangat ditunggu itu, Pak. Bisa jadi tesis yang bagus juga. Oke, jadi kalau saya diminta menjawab tadi, uh, perjuangan ini perjuangan jangka panjang, perang jangka panjang, perlu daya tahan kuat, mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, jadi mungkin akan diteruskan oleh penerus-penerus kita dan tidak usah khawatir dengan peningkatan. Asal peningkatan itu betul-betul mencirikan angka yang akurat, itu sebenarnya suatu keberhasilan menangkap kasus-kasus yang undetected, mengangkat, menemukan kasus yang underreported. Asal itu kemudian ditindaklanjuti dan kemudian ditangani dengan baik, termasuk lingkungannya, dilakukan edukasi, penyuluhan, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengenal dan mengetahui, dan tapi sambilan juga dicegah stigmanya, karena kalau sudah banyak kemudian ada stigma, mereka mundur lagi, ya nggak? Kita udah banyak ketemu, kita khawatir, banyak banget nih. Terus kita stigma mereka. Jangan lupa, stigma itu bisa berasal dari kita-kita juga. Stigma bukan hanya dari masyarakat, tapi stigma juga bisa berasal dari tenaga kesehatan dan dari akademisi juga. Jadi stigma ini uh, memberikan label yang buruk dan kemudian diskriminasi ini bisa terjadi dari siapa saja. Bisa dari industri, bisa dari akademisi juga, dan paling berbahaya dari tenaga kesehatan itu sendiri, dari orang rumah sakit, orang dinas, sehingga menjadi discourage. Mereka mundur lagi, nanti mereka sembunyi lagi, masuk lagi dalam tanah lagi, nggak ketahuan lagi. Yang kita mau terbuka dan kita bisa melakukan intervensi yang clear, intervensi yang betul-betul objektif dan dapat diukur karena mereka sudah keluar. Nah, kalau persoalan moralnya itu urusan Departemen Agama kali ya atau para kiai ya untuk
bicara tentang moral tuh para kiai, para agamawan, tapi kita uh, akan bertanggung jawab terhadap masalah kesehatannya. Saya nggak tahu apa cukup menjawab ini ya sementara. Ya, ya bagaimana Pak Agus? Ya, Apa terima kasih. tanggapan? Ya, terima kasih Prof atas tanggapannya. Saya rasa ini juga menjadi ancaman tersendiri Ya. bagi kita. Jadi terutama. betul, kunci surveillance jadi penting ya, kunci surveillance. Surveillance yang bagus itu nantinya akan diharapkan yang sangat sensitif diharapkan akan mengangkat dan menemukan lebih banyak lagi kasus. Jadi saya tadi kalau misalnya betul tadi WPS itu 2.200, misalnya betul ya, misalnya nih, jangan sampai lah. Maka yang 400 itu berarti kan masih kurang ya. Dalam pengertian kurang, masih banyak yang underreported. Nah, underreported ini tanggung jawab siapa ini? Kan tanggung jawab kita-kita juga kan? Ya enggak? Nah itulah, jadi kita mesti juga membantu pemerintah daerah bagaimana supaya uh, jangan underreported ya. Kita boleh khawatir dengan angka itu, tapi jangan-jangan lebih lagi dari itu. Nah itu masalahnya. Kalau lebih lagi dari itu bagaimana? Nah, ini kita harus pikirkan. Demikian tambahan saya. Baik, terima kasih Prof atas jawaban dari Pak Agus. Mungkin cukup. Selanjutnya saya persilakan Ibu Rita. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Prof, perkenalkan nama saya Warita dari Peminatan Epidemiologi semester 3. Adapun pertanyaan saya, bagaimana pendekatan program HIV di Indonesia saat ini? Apakah lebih berfokus pada pengobatan atau pencegahan penularan? Selanjutnya, berdasarkan data Sultra tahun 2025, kasus HIV cukup tinggi di Kota Kendari dan Bau-Bau, serta didominasi kelompok LSL sebesar 41%, seperti yang Bapak Prof jelaskan. Jadi, menurut Bapak, bagaimana strategi pencegahan yang efektif untuk kondisi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rita. Silakan Prof untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Rita. Ya, baik. Tadi sebentar saya renungkan pertanyaannya ya. Oke. Jadi tadi berbicara program yang efektif, tentu sebenarnya program pemerintah itu sudah cukup bagus ya. Program pemerintah yang berkaitan dengan surveillance baik, berkaitan dengan program-program pencegahan dan promosi dan pencegahan juga sudah bagus. Kemudian berkaitan dengan kuratif, pengobatan juga sudah bagus ya. Obat-obat anti HRV, anti HIV itu obat ARV atau ART itu juga sudah tersedia ya, dengan gratis juga kan ya. Bahkan sekarang juga obat-obatnya sekarang sudah dikembangkan menjadi apa namanya mau dikembangkan menjadi lebih bagus lagi ya, lebih rumah sakit juga saya rasa sudah banyak yang dapat menangani kasus-kasus HIV dengan baik. Viral load juga sudah mulai banyak ya tersedia kan. Jadi dari sisi program pemerintah sebenarnya asal pemerintah daerah sinkron dengan program pemerintah itu insya Allah bisa berjalan dengan baik. Jadi yang efektif adalah ya ini kalau namanya program itu kan dia combo ya. Kita tidak bisa harus yang ini saja atau yang itu saja. Semuanya harus berjalan serasi, berjalan secara secara sinergis, baik yang kuratifnya pengobatan terhadap pasiennya maupun yang preventifnya. Walaupun memang preventifnya menjadi menjadi yang utama ya buat kita orang public health, preventif jadi yang utama. Ya itu bentuk-bentuk bentuk-bentuk promosi kesehatan, kemudian pencegahan-pencegahan ya di berbagai lini ya. Termasuk juga tadi yang berkaitan dengan edukasi masyarakat supaya dan juga berbagai kalangan ya stakeholder untuk menghindari stigma dan diskriminasi itu juga bagian dari bentuk-bentuk pencegahan juga kan. Jadi ada di wilayah prevention di situ ya. Kemudian pencegahan yang terkait dengan peningkatan pengetahuan ya itu juga menjadi hal yang penting. Tapi satu hal yang menarik untuk HIV ini adalah mungkin Bu Rita pernah dengar apa yang disebut sebagai treatment as prevention. Ini menarik. Mungkin di tempat-tempat yang lain
tidak terlalu muncul dengan ini. Seolah-olah biasanya orang membagi dua hitam putih. Namanya treatment itu kuratif, sedangkan yang namanya pencegahan itu ya tidak termasuk treatment. Ya, pencegahan tidak termasuk treatment. Ya, promosi kesehatan itu pencegahan. Edukasi, penyuluhan itu pencegahan. Kemudian apalagi? Ya, mungkin perlindungan khusus ya, seperti misalnya perilaku-perilaku yang sehat ya, misalnya penggunaan pelindung seperti kondom di beberapa populasi kunci itu juga termasuk pencegahan ya. Itu penting memang. Tapi mungkin orang jarang mendengar yang di luar HIV itu apa yang disebut sebagai treatment as prevention. Jadi khusus di HIV ini ada satu pendekatan yang menarik bahwa pengobatan itu sendiri yang efektif merupakan bentuk pencegahan. Karena apa? Karena pengobatan dalam HIV itu tidak bisa menyembuhkan 100%, tidak bisa membuat kuman itu, virus itu mati. Jadi tidak ada istilah sembuh gitu dalam pengertian HIV. Yang ada ya dia terkendali saja virusnya. Jadi tidak ada istilah sembuh, oh, sudah sembuh dari HIV, tidak ada. Memang ada cerita laporan misalnya 3 orang yang uh, secara converted dari positif jadi negatif itu sampai sekarang masih jadi diskusi kenapa bisa jadi negatif. Seorang positif akan selamanya positif, ya. Tapi yang bisa dilakukan adalah menekan uh, konsentrasi virus dalam darah yang disebut sebagai viral load. Kalau bisa ditekan serendah-rendahnya, maka dia akan bisa hidup seperti orang normal. Kualitas hidupnya akan bagus. Dia akan bisa bekerja dengan baik, seperti juga para pekerja yang lain. Dan juga satu hal yang penting, kalau dapat ditekan serendah-rendahnya dengan pengobatan efektif, maka dia tidak akan menularkan pada yang lain. Ini menarik. Jadi ketika dapat ditekan virusnya serendah-rendahnya, walaupun ada virusnya sedikit, tapi tidak akan efektif menularkan pada yang lain. Nah, ini merupakan salah satu bentuk memutuskan rantai penularan. Jadi pengobatan yang efektif merupakan salah satu bentuk pemutusan penularan. Karena itu program yang triple 95 itu masuk di situ sebagai 9% yang kedua adalah pengobatan. Harus ada. Pengobatan ini dua perannya. Jadi sebagai pengobatan sekaligus sebagai pencegahan juga, khususnya pengobatan di fase dini. Jadi pengobatan pada masa sekarang tidak lagi menunggu udah kena AIDS, sudah kena komplikasi berbagai macam penyakit baru diobati. Itu masa lalu begitu. Kalau CD4-nya udah rendah banget di bawah 200 baru dikasih obat karena obatnya kan ada efek sampingnya. Sekarang nggak begitu. Sekarang CD4-nya berapapun juga itu kalau dia positif kasih gitu kan. Jadi kalau bisa masa awal mungkin supaya tidak berkembang menjadi berat, dan terpentingnya adalah supaya segera ditekan serendah-rendahnya virus itu, viral load-nya, sehingga dia tidak lagi tersedia sedikit banget, sehingga kalaupun nular nggak efektif, nggak bisa bikin sakit. Nah, tidak infeksius. Nah, itu disebut sebagai treatment as prevention. Nah, itu salah satu bentuk memutuskan untuk penularan itu pengobatan efektif. Jadi dijaga banget supaya orang itu jangan sampai putus berobat. Kalau dia berobat seumur hidup nggak boleh sampai dia putus berobat. Nah, karena putus berobat berarti dia memberikan kemungkinan virusnya akan bermutasi menjadi lebih ganas, lebih kuat. Ganti variannya, kemudian dia menjadi lebih berat. Ya, apalagi kalau ada bukan hanya mutasi, tapi juga ada rekombinan campur dengan varian yang lain. Nah, itu lebih repot lagi. Jadi kedua-duanya semuanya secara keseluruhan harus berjalan, termasuk pengobatan sebagai bentuk pencegahan memutuskan penularan. Pegangannya triple 95 itu. Kalau daerah bisa menyelenggarakan program-programnya selaras dengan pusat, menjaga yang 90% itu plus yang 30, maka itu efektif. Termasuk juga nanti perannya harus secara bersama-sama, jangan biarkan Pemda bekerja sendiri, tapi harus dengan menciptakan, tadi sekali lagi saya ulangi kembali, menciptakan ekosistem dari stakeholder ekosistem untuk ketangguhannya, yaitu ada pemerintah daerah, ya termasuk dalam dinas kesehatan, dan pusatnya juga, pemerintah pusat, kemudian ada industri, ada masyarakat sendiri yang harus disadarkan, harus dibangun, partisipasinya harus mau bercerita, mau muncul, mau membesarkan diri, mau aktif untuk juga menyebarkan pengetahuan yang positif ya. Kemudian didukung oleh akademisi dan mass media. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Baik, terima kasih Prof. Bagaimana Bu Rita? Baik, terima kasih, Prof.
Baik, 3 penanya sesi pertama cukup karena tema ini sangat menarik dan merupakan isu mutakhir, Prof. Dan sepertinya tadi ada yang belum sempat bertanya. Izin untuk membuka sesi 2 untuk sesi tanya. Tadi ada Bu Rita, siapa ya, Pak? Yang ingin bertanya? Bu Rita Patabang? Sudah tadi ya, barusan. Izin Prof untuk di kelas ini untuk program studi ini ada 2 yang nama Bu Rita. Oh, ada 2 Iya, namanya sama. samanya sama, Oh, izin Prof. jadi ada Bu Rita Ada Patabang, ada di Ibu Warita, ada Rita, kalau tidak salah tadi Rita Patabang yang ingin bertanya. Silakan Ibu Rita, kami memberikan kesempatan. Sepertinya sudah ini. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain silakan untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan terkait tentang materi yang telah disampaikan oleh Prof. Oke. Sekali lagi mungkin saya memanggil Bu Rita tadi ingin bertanya. Iya, Ibu. Silakan Ibu. Maaf. Jaringan dia terlempar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat bergabung Bapak Prof. Kami dari Sulawesi Tenggara, khususnya Universitas Mandalawaluya mengucapkan selamat bergabung. Semoga suatu saat bisa datang ke Kendari khususnya. Saya mungkin sudah tidak akan bertanya, hanya sharing saja karena tadi sudah semuanya dibahas, sudah sangat lengkap dari Pak Prof tadi dan teman-teman semua. Hanya saya mungkin sharing saja bahwa dulu saya pernah ke Balai Labkes Bandung. Saya Pak, kebetulan saya bekerja di laboratorium rumah sakit di Kota Kendari. Dan saya pernah pelatihan di beberapa kali di Balai Labkes, dan kami diajak ke tempat lokalisasi di sana yang menurut saya sangat terdata dengan sangat baik, dan akses untuk kita mendapat data dan mengambil sampel itu sangat terbuka. Saat tahun itu di awal pertengahan 2000-an, itu Bandung sudah menduduki posisi yang kalau saya tidak salah Pak, itu sudah di posisi nomor 2 dari Jakarta. Nah, semakin ke sini, setelah jauh juga sebelum ada tambang Pak, posisi itu di Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari itu sudah banyak Pak, sudah banyak sebenarnya. Dan entah itu karena mungkin juga Sulawesi Tenggara ini Pak, atau khususnya Kota Kendari, kami itu daerah kecil Pak, tapi yang selalu jadi mungkin karena kami daerah berkembang, jadi selalu jadi tempat untuk urbanisasi dari beberapa ini. Nah, ketika tambang sudah dibuka, itu semakin melonjak orang-orang luar untuk masuk ke sini. Nah, sekarang itu Pak, yang real kita lihat di ini, apalagi saya yang kebetulan kerja di laboratorium, saya sebenarnya tidak mengerti data seperti teman-teman yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain. Cuma saya melihat dengan kasat mata bahwa sebenarnya penyebaran HIV/AIDS ini bukan pada fokus pada yang kita sebutkan tadi, personal yang dari ini. Tapi kita tidak bisa pungkiri juga Pak, dunia entertain. Dan seperti penglihatan saya itu sepertinya kadang-kadang sudah dinormalisasi. Ya, sudah dinormalisasi. Kenapa itu dinormalisasi? Karena kadang-kadang orang berpikir begini Pak, kita ini kan status sosialnya orang, status sosial pasien. Jadi kita tidak boleh menghindar secara barbar begitu. Nah,
semakin ke sini saya melihat di pergaulan kita terutama itu sepertinya mulai dinormalisasi, apalagi minta maaf pada kelompok LSL itu semakin terbuka dan masyarakat juga pelan-pelan sudah menormalisasi itu, Pak. Iya, Ya, ya, ya. iya. Jadi seperti yang Bapak tadi bilang, prevalensi Sulawesi Tenggara itu turun, tapi kita jangan terbuai dengan itu. Karena sebenarnya ada spot yang kita tidak bisa jangkau, apalagi di luar dari birokrasi. Nah, ini mungkin masukan. Saya pernah juga diangkut, Pak, ada transaksi anak sekolah. Terus saya ingat kembali di Bandung, di tempat lokalisasi itu mereka benar-benar sangat data tervalidasi, dan untuk masuk ke dalam situ memang kita terbuka untuk ambil sampel. Saya pernah juga di sini, Pak, ke hotel saya untuk mengambil sampel. Ketika kami tiba di sana, Pak, semua lari. Itu mungkin satu kendala, Pak. Jadi memang benar-benar Sulawesi Tenggara ini akan jadi spot ke depan untuk menjadi, karena saya pernah lihat data juga, Pak, tidak jauh loh dari posisi Bandung, Sulawesi Tenggara ini. Posisi ratingnya. Nah, kalau Bandung kan atau Papua kita sudah tidak komentar, Pak. Tapi seperti tadi Bapak bilang, saya agak terkejut dengan Sulawesi Tenggara. Apalagi sekarang mungkin dengan adanya tambang semakin gampang orang untuk ini, dan lokalisasi tidak ada, Pak, untuk kami di sini. Iya, lokalisasi. Jadi itu saja barangkali, Pak, bagaimana cara kami, apalagi kan sebagian daerah kami Sulawesi Tenggara ini, Pak, geografisnya itu ada di pulau, gunung-gunung, dan kami mungkin juga kekurangan tenaga kesehatan. Bagaimana cara kami itu untuk mendeteksi secara untuk populasinya, menekan atau mencari. Itu, Pak. Iya. Dan informasi barangkali, Pak, kalau di Bandung siang begini, Pak, adem, terik tapi adem. Tapi kalau di Sulawesi Tenggara, alhamdulillah siang begini, Pak, kami kepanasan. Iya. Terima kasih, Pak. Itu saja barangkali, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Berita. Izin silakan Prof untuk menanggapi. Terima kasih sharingnya, terima kasih banyak. Ya, itu betul saya setuju. Kadang-kadang ya kebiasaan atau perubahan-perubahan yang bisa diterima oleh masyarakat pelan-pelan itu tadi istilah Ibu dinormalisasi ya. Ya, kita juga mendengar istilah ini untuk kekerasan seksual dinormalisasi. Dulu saya ingat waktu saya kuliah pun dalam pelajaran di kedokteran ya, itu yang namanya homoseksualitas itu kita dikatakan dalam pelajaran itu adalah deviasi seksual pada masa itu ya. Itu dianggap sebagai deviasi penyimpangan seksual. Tapi sekarang kita nggak menemukan lagi istilah itu. Kita akan menemukan istilah lain, variasi seksual. Jadi ini adalah sebuah bentuk normalisasi yang terjadi, dan memang itu bagian dari budaya Barat sih ya, budaya Barat untuk menganggap hal seperti ini menjadi boleh-boleh saja gitu. Jadi budaya Barat yang bebas ya, yang liberal tentunya ya, dan tidak mengacu pada satu pegangan moral atau agama, ya akan menganggap apa yang tadinya nggak boleh dari sisi agama itu menjadi boleh gitu kan. Jadi saya ingat banget tuh dulu itu gay atau homoseksual adalah deviasi seksual zaman dulu. Sekarang udah variasi seksual. Variasi artinya boleh-boleh aja mengerjakannya. Karena itu kita juga kemudian mengalami dekadensi, mengalami juga perubahan secara pelan-pelan. Karena media kita juga seolah-olah menyuarakan hal seperti itu. Kita nggak sadar juga kita berubah juga. Sementara juga tidak bisa dihindari perubahan dari aglomerasi ini. Pertumbuhan industri baru itu suatu hal yang niscaya kan, kalau sebuah kota mau berkembang ya dia harus punya industri kan.
Tapi kemudian eksesnya tadi, aglomerasi dan kemudian tumbuhnya tadi tempat-tempat hiburan, tumbuhnya lagi itu kan juga bagian dari ekses ekonomi sebenarnya. Ada Iya, satu tempat yang punya duit banyak, kayak ada gula gitu, pasti semuanya iya, datang ya. Itu iya kan Pak. tambang adalah gula itu, bukan hanya buat pejabat-pejabat ya, Hmm. atau bukan hanya buat para pelaku usaha dan bisnis, tapi juga buat masyarakat lokal itu juga gula juga, karena mereka bisa mendapatkan percikan-percikan Iya Pak. rezeki dari situ dan mereka tumbuh butuhnya apa? Mereka dari kita mungkin mencontoh dari Afrika tadi terjauh dari keluarga, butuhnya kebutuhan Iya, biologis dan disediakan. Jadi itu suatu hal yang kemudian secara secara alami dari sisi eh, demand and supply ilmu ekonomi akan muncul. Tapi kita kan memang harus punya satu bentuk ketahanan yang lain ya. Bukan hanya kita ingin maju, berkembang, ekonomi harus kuat, jadi punya ketahanan ekonomi, tapi juga kita harus punya ketahanan budaya dan juga iya, ketahanan budaya termasuk agama di situ. Jadi di sini ada peran dari tokoh masyarakat, khususnya para agamawan, para ulama yang ya kalau bisa nih urus bukan hanya peduli sama masalah pengajian-pengajian aja gitu ya, yang rutin ya dan ada amplopnya gitu ya, tapi juga mengurusi yang seperti ini, bagaimana menyadarkan publik bahwa ya tidak dengan maksud untuk melakukan sebuah stigmatisasi, bukan. Mereka adalah juga saudara-saudara kita yang harus diobati, harus dibantu untuk keluar dari masalah kesehatan ini, dan mereka berhak mendapatkan pengobatan yang layak. Tapi artinya kita juga bisa bersama-sama dengan para agamawan untuk uh, menjaga supaya jangan terjadi normalisasi ini. Artinya nilai-nilai tetap dijaga. Mestinya daerah seperti Kendari dan juga Sulawesi Tenggara yang masih dalam tanda petik masih berpegang pada adat itu bisa memperkuat ini ya dibandingkan seperti ke kota Jakarta susah kayak mau cari adat ada Jakarta dari mana itu. Nah, paling agama saja. Jadi ini harus berjalan seiring juga ya dengan penguatan-penguatan eh, jadi program-program pencegahan, program-program yang disebut sebagai program modifikasi perilaku istilahnya. Jadi behavioral change itu kan ada kan dalam Kesmas kita belajar itu mod- modul-modul atau model-model behavioral change dari Barat tentu tidak ada nuansa agamanya, tidak ada nuansa budayanya, tapi mungkin daerah perlu mengembangkan behavioral change yang disertai dengan konteks agawan budaya. Jadi di situ disisipkan harus masuk juga bagaimana pandangan-pandangan masyarakat agar itu bisa dihindari. Supaya anak-anak kita jangan mudah tergelincir. Sekarang anak remaja juga mudah tergelincir, ya, dan akses dari keterbukaan yang luas, internet segala macam kan, sehingga terpapar dengan hal seperti itu. Sementara beberapa negara maju membatasi internet, ada negara maju membatasi internet, nggak boleh internetan kalau umurnya belum sekian. Saya lupa negara mana itu ya, di Eropa itu ya, nggak boleh menggunakan gadget sampai anak tuh umur sekian gitu. Jadi kita kan nggak bebas. Jadi anak SD pun udah buka-buka situs-situs macam-macam. Jadi ini juga tantangan juga. Berarti tantangan HIV itu bukan sekedar iya, masalah penyakit, tapi tantangan berkaitan dengan masalah budaya, kepribadian bangsa juga, tantangan agama juga. Jadi kemudian eh, sektoralnya dimensinya menjadi lebih luas. Harus mengajak juga eh, Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, harus mengajak juga Kementerian Agama atau Kanwil Agama, harus juga mengajak tokoh-tokoh masyarakat. Jadi memang harus dibentuk tadi yang saya katakan sebagai ekosistem tadi. Jadi nggak bisa sendirian memang. Kalau sendirian ya kalah pasti. Mau misalnya kepala dinasnya juga orang yang PhD sekalipun nggak bisa berbuat apa-apa kalau tidak dibantu oleh banyak sektor yang terlibat. Termasuk juga tadi bagaimana kita mengenali, mengidentifikasi titik-titik hotspot tadi. Kita sebut hotspot ya, di mana di situ ada juga populasi risiko tinggi yang hidup, yang tinggal, yang beraktivitas. Itu harus dikenali. Kalau kita sendiri nggak kenal daerah kita yang di mana hotspot itu kan apinya menjalar di bawah tanah itu, di bawah lumbung nggak ketahuan. Jadi nggak bisa berbuat apa-apa kita. Bagaimana mau melakukan sebuah program efektif kalau kita nggak tahu populasi kuncinya ada di mana? Jadi mengenali hotspot itu juga penting. Dengan demikian, eh, berarti kita harus punya cara untuk kita
buka akses dan buka komunikasi. Nah, di sini penting juga bagaimana caranya buka komunikasi dengan mereka. Kita tidak memarginalkan mereka, tidak akan mempersekusi mereka, tapi mereka berkenan untuk membuka diri, untuk membuka komunikasi. Dengan komunikasi yang baik, tidak kita mempersekusi mereka, maka program-program pendidikan edukasi itu harus dilengkapi juga dengan edukasi-edukasi yang bernuansakan budaya dan juga agama kita. Jadi dengan demikian semua agama lah, semua agama kan mengajarkan tadi ya nilai-nilai moral yang baik masuk ke dalam program-program itu bersama-sama tanpa melakukan persekusi, tanpa melakukan diskriminasi. Ini jadi banyak ya. Jadi banyak banyak pihak yang terlibat dong berarti iya memang. Jadi kalau ini memang udah bicara seperti ini udah bicara seluruh kehidupan ya dimensi kehidupan saya rasa termasuk tadi dunia industri juga harus menyadari jangan sampai eh, daripada kalau dia menyadari nih daripada pegawai-pegawainya itu nanti dia jajan keluar macam-macam oke lah sekarang kebijakan perusahaan membolehkan membawa istri misalnya atau menyediakan tempat untuk keluarga itu kan mengurangi juga itu jadi ada mes-mes yang disediakan buat yang anggota keluarga yang boleh membawa istrinya walaupun ini mungkin satu sacrifice juga buat perusahaan. Perusahaan berarti kan uh, mengeluarkan dana ya berarti ya. Tapi nggak apa-apa itu kontribusi perusahaan terhadap daerah. Itu menyediakan ruang untuk yang sudah berkeluarga mengajak istrinya. Itu sudah mengurangi itu misalnya. Jadi seperti itu kita masih ajak juga perusahaan untuk Anda bisa bisa support apa nih untuk mengurangi ini. Aglomerasi ini tidak bisa terhindarkan ada karena nggak ada gula ada semut gitu kan pasti akan Iya, muncul pertumbuhan ini. Orang dagang istilahnya kan masa nggak boleh dagang sih? Nah, tapi kadang-kadang di balik dagang itu macam-macam kan. Bukan cuma dagang yang sah saja, tapi yang tidak sah pun ya, juga muncul. Jadi ini PR bersama sih Bu. Jadi saya terima kasih share seperti ini dan memang ini diakui nggak diakui kayaknya terjadi deh, terjadi iya, Pak. hmm, di mana-mana. Jadi harus kita alert juga dan kemudian kita menggalang kebersamaan tadi. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin tidak menjawab tuntas tapi ya mudah-mudahan ya demikian. Ya, baik, terima kasih Prof atas tanggapannya. Bu Rita, bagaimana sudah menjawab dari Iya, pertanyaannya? Oke, iya. baik. Mengingat waktu untuk saat ini sudah pukul 12 lewat waktu Indonesia Tengah ya. Jadi mungkin kita akhiri untuk sesi tanya jawab. Sebelum saya menutup untuk sesi ini bahwa singkat saya kesimpulan dari materi dan diskusi pada hari ini bahwa memahami lingkungan kerja yang mana memiliki peran strategi dalam upaya pencegahan HIV baik melalui peningkatan literasi kesehatan, penciptaan lingkungan yang bebas stigma dan diskriminasi maupun penguatan kebijakan kesehatan di tempat kerja. Kemudian dari materi tersebut juga perlu upaya komprehensif, tidak hanya melalui intervensi medis, tetapi juga melalui edukasi serta kolaborasi daripada lintas sektor. Dalam konteks Sulawesi Tenggara, pemahaman terhadap kondisi epidemiologi lokal menjadi landasan penting dalam menyusun strategi pencegahan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Baik, demikian untuk sesi materi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Mondastri yang telah bersedia memberikan kepada kami ilmu tentang tema HIV hari ini. Sekali lagi terima kasih Prof. Dan terima kasih juga kepada partisipasi daripada peserta yang telah bersedia untuk ikuti kegiatan hari ini dan jalannya diskusi yang cukup baik. Dan untuk itu semoga ilmu dan diskusi yang kita peroleh hari ini menjadi bekal dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kemudian produktif, inklusif dan mendukung upaya HIV/AIDS secara berkelanjutan khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, sebelum saya menyerahkan ke MC, mungkin kita berikan dulu aplaus kepada pemateri kita walaupun baik secara online dan selanjutnya saya serahkan kepada MC dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahmawati dan Bapak Ibu sekalian.
Oke, baik. Terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Profesor Dr. Mondastri atas materinya yang sangat menarik, kepada Ibu Dr. Rahmawati yang telah memandu kegiatan visiting profesor ini, dan tentunya kepada seluruh peserta visiting profesor dengan diskusinya tadi yang cukup alot, bahkan kita sudah melewati jam atau jadwal yang sudah ditetapkan, tapi tidak apa-apa karena melihat juga antusiasnya peserta, jadi kita lanjutkan untuk sesi kedua. Oke, baik. Untuk agenda selanjutnya yakni penyerahan sertifikat penghargaan oleh Ketua Program Studi kepada pemateri visiting professor dan juga kepada Ibu Moderator, dan kepada Ibu Dr. Fitri Ramila Fatmi saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak Prof atas kesediaannya untuk menjadi narasumber dalam kegiatan kami ini yang di mana diskusi awal cukup panjang ya Prof. Akhirnya tersusun satu topik yang alhamdulillah ternyata topik ini sangat ditunggu oleh mahasiswa kami khususnya di program studi Magister Kesehatan Masyarakat. Berikut kami berikan sertifikat penghargaan sebagai narasumber Prof. Terima kasih, semoga informasi materi yang telah diberikan kepada mahasiswa kami dan dosen di program studi Magister Kesehatan Masyarakat dapat bermanfaat untuk semuanya. Ya. Terima kasih kembali Bu Kaprodi, Bu Dr. Fitri atas sertifikatnya kami terima dengan baik. Insya Allah ini menjadi penanda untuk kerjasama yang lebih intens dan jangka panjang berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Prof. Silakan kembali MC. Oke, baik. Terima kasih mengucapkan kepada Ketua Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat. Dan sebelum menutup kegiatan pada pagi sampai siang hari ini, mungkin kita bersama-sama untuk berfoto bersama, dan kepada seluruh peserta kami persilakan untuk mengaktifkan kameranya. Dan kepada panitia kami persilakan untuk mengambil gambar. Oke, mohon diaktifkan kameranya. Saya ambil 2 tag ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, 1 kali tag lagi. Satu, 2, 3. Oke, saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih kepada panitia, dan sekali lagi ucapkan terima kasih kepada pemateri, moderator, dan seluruh peserta visiting profesor yang atas berjalannya kegiatan dari pagi sampai siang hari ini. Dan kami atas nama panitia mengucapkan maaf apabila terdapat kekeliruan dalam kegiatan yang terlaksana ini. Dan saya tutup kegiatan pada siang hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai berjumpa di kegiatan selanjutnya. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam. Sehat selalu Prof. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu. Terima kasih, Ya, Prof. pamit. Terima kasih. Ya, Iya, Prof. Prof.